Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, selamat siang, shalom. Shalom. Damai sukacita menyertai kita semua siang hari ini walaupun cuaca lagi tidak mendukung di luar sana. Tapi semangat Bapak Ibu sekalian untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji muliakan nama Tuhan pada siang hari ini dengan luar biasa. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak atas kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kini kami memuji muliakan nama-Mu, membawa persembahan kami kepadamu melalui pujian Bapa. Pakai setiap hati kami, pikiran kami pada siang hari ini ya Bapa. Kami memuji muliakan nama-Mu dan kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah berbuat pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Khusus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bertepuk tangan yang terbaik pada siang hari ini. Engkau sungguh terindah Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. dan berharga.
dimengerti. Sungguh besar, haleluya. Oh, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, cuma Tuhan nyatakan. sungguh besar pengorbananmu Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Hidup sekalian jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri dan angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, lebih sungguh lagi nyatakan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh Indah, sungguh
Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang siap memuji muliakan nama Yesus, mari bersama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Lihat kanan kiri kita dulu, boleh jabat tangannya. Kita kasih tos, katakan Yesus kita baik. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan membawa pujian, membawa hati kita. Mari nyatakan pujian ini saudara. Mari kita bertepuk tangan. Mari katakan pujian bersama. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasihnya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Oh, untuk selamanya. Ku mau bersorak. Mari katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kau baik Tuhan. Kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah. Tulus sekarang dan selamanya. Berpujilah Tuhan, berpujilah Yesus, berpujilah Tuhan, berpujilah Berpujilah, berpujilah Tuhan, berpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Lebih keras lagi saudara katakan. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan kasihnya. Kasih setia, kasihnya. Kasih setianya kekal selamanya. Kembali kita bertepuk tangan. Haleluya. Kembali kita bersama saudara. Sebab kita tahu hidup kita adalah merencana Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Kepalkan tangan kanan kita, katakan sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau yang ambil alih hidup kami, katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala
setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Mari bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Setiap rencanamu baik Tuhan. Katakan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, Ini yang menjadi janji kami. akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Biar ini yang menjadi keputusan kita saat ini. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan. Mari sekali katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, yeah. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Kami mau nyatakan Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita akan beri yang terbaik buat Tuhan kita melalui persembahan. Selamat beri yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya,
Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Jumat Agung GBI Grand Permata Niaga dan GBI Cipondo diadakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Dan ibadah Jumat Agung GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan pada pukul 10 pagi. ZN Millennials Generation dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi, mari persiapkan hati kita pada siang hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu sangat terbaik bagi kehidupan kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua janji-Mu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, kaulah imanku, kaulah imanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Berjemaat Tuhan, bangkit berdiri dan angkat tanganmu dan nyatakan siang hari ini. percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, dan Kau semuanya bagiku. Haleluya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Ora pakala raba la raba la raba la raba la raba sikala raba la raba la raba. Ora pakala raba la 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 raba. Haleluya, haleluya. Ora pakala raba la raba la raba. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami semua boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, saya mau ingatkan kembali bahwa kita sudah ada di zaman akhir. Kedua, kita masih tinggal di dunia. Ketiga, Alkitab mengatakan dunia ini semakin lama semakin jahat. Berarti jahatnya pada siapa? Pada orang-orang yang tinggal di dunia. Berarti makin lama kita makin dijahati oleh si jahat. Amin. Karena itu banyak sekali orang yang mengalami diterpa oleh badai kehidupan. Termasuk orang percaya sekalipun. Kalau boleh saya tanya, siapa di antara kita di sini yang belum pernah diterpa badai kehidupan? Ada?
kalau ada siap-siap, nanti barangkali besok sudah diterpa badai ya. Siap-siap saja karena kita pasti terpa badai. Tetapi waktu kita terpa badai, kita kan ingin untuk lepas dari badai itu. Bahkan ingin melintasinya dan menang dari badai itu. Nah karena itu perlu sikap kita yang benar sekali, yang bijak termasuk di hadapan Tuhan. Agar dari situlah kita bisa ngambil tindakan berikutnya. Kalau kita tidak pakai sikap yang bijak, yang benar di hadapan firman Tuhan, maka walaupun kita ngambil yang menurut kita manusia itu bijak, tapi tindakan berikutnya tidak menghasilkan yang kita harapkan. Kalau boleh saya sampaikan, apa itu badai kehidupan? Banyak dalam hal. Mungkin dalam hal kesehatan. Nah, tidak usah jauh-jauh. Baru-baru ini keluarga kami ditimpa badai kehidupan itu. Deki itu kan punya saudara kembar, namanya Ibu Lili itu. Ibu Lili itu suaminya namanya Pak Johan. Umurnya 78 tahun. 1,5 tahun terakhir tidak pernah ngomong dia. Dia itu ngalami sakit sebetulnya tapi tidak pernah ngomong. Kenapa? Karena hidupnya itu merasa tertekan. Mereka itu Pak Johan ini sudah 45 tahun jadi full timer di gerejanya sana. Bersama dengan Ibu Lili ya. Ibu Lili sudah 45 tahun saya tidak tahu. Dan itu gereja terkenal dengan apa? Yang tidak memberikan cukup besar jumlahnya untuk kehidupan para full timernya. Tetapi nyatanya Ibu Lili masih tetap bisa hidup dengan baik. Waktu dia butuh sesuatu, ada saja yang datang dikirim Tuhan untuk memberikan sesuatu itu. Nah ini, jadi Pak Johan itu sungkan ngomong gitu. Tapi satu kali dia kena anfal, pingsan dan sebagainya, dibawa ke rumah sakit. Diperiksa ya, di rumah sakit. Dan setelah itu dokter ngomong bukan sama dia, tapi ngomong sama anaknya. Dipanggil anaknya. Kira-kira sakit apa ya kalau sampai ngomong ke anaknya itu ya. Bukan ngomong ke dia, sakit apa ya? Pasti sakit yang berat kan. Kalau sakitnya biasa aja ngomong sama orangnya dong. Dan ngomong sebetulnya, maaf katanya. Papa Muni menderita sakit kanker yang sudah 3B. Sebentar lagi saya 4. Di ususnya sana. Waduh, itu harus dioperasi katanya. Nah sekarang kita tidak beritahukan kepada yang Pak Johan ini. Karena nanti dia tertekan dan sebagainya. Jadi kita diam saja, tapi kita mikir. Setelah itu kita mikir, waktu itu anaknya menghitung-hitung berapa biaya operasi dan 12 kali kemo. Minimal 12 kali, setelah itu dilihat lagi. Ternyata membutuhkan uang banyak sekali loh. Dari mana mereka dapat uang itu? Mereka bukan orang yang bekerja, bukan orang yang berpenghasilan, tapi hidup dari pelayanan. Ya. Dan maaf saja, di gerejanya itu pelayanannya tidak diberikan cukup besar gitu loh ya. Bukan untuk pendeta, karena dia bukan pendetanya, bukan. Tapi ya kepala pendoa dan sebagainya. Jadi terus terang aja sepertinya nggak cukup. Itu badai kehidupan besar. Tetapi tahukah Anda, tanpa diduga, tanpa disangka, ada orang telepon dari Jakarta. Dia kan tinggal di Surabaya. Siapa orang ini? Nggak dikenal. Cuma 1 kali dulu pernah datang ke rumah doa katanya. Ya, rumah doanya yang dilayani mereka. Waktu itu tanya, ya, ipar saya ini nggak ngomong apa-apa karena dia tidak pernah ngomong sama orang lain. Sedang butuh gini gitu tidak pernah. Dia cuma cerita kepada gembalanya dan kepada satu teman baiknya. Ya sudah, lalu pada Deki adiknya, adik kembarnya itu. Cuma itu aja. Dan orang lain juga nggak tahu. Tapi ternyata dia bilang, sebentar saya minta nomor rekeningnya. Loh untuk apa? Saya mau transfer. Kata Bu Lili ini, tidak usah, jangan, tidak bisa. Saya mau transfer, saya disuruh Tuhan. Ternyata transfer jumlahnya besar sekali. Cukup untuk operasi, cukup untuk sebagian kemo. Dan nanti kalau kemo masih kurang saya tambahin lagi katanya. Jadi itu adalah pekerjaan Tuhan. Walaupun kita diterpa badai, Tuhan masih tetap bekerja dan tidak tinggal diam. Amin. Yang penting sikapnya bagaimana. Nah dulu waktu saya masih bekerja, waktu itu ya, perusahaan itu utang kepada bank-bank yang bank-bank dalam negeri. Bunganya besar, hampir 20% setahun. Setelah saya masuk, saya rubah semua. Karena saya bagian ditempatkan direktur bagian strategi dan keuangan. Waduh ini berat saya bilang. Saya bilang pinjam dolar saja. Waduh kenapa pinjam dolar? Karena kita jualnya ke luar negeri. Terimaannya dolar semua. Bahan bakunya impor juga dolar. Tidak apa-apa jadi pinjam dolar. Akhirnya kita rubah semua pinjam dolar semua. Semua dirubah dari pinjaman rupiah ke dolar. Berapa waktu itu ratusan juta dolar, ratusan ribu dolar itu ya.
yang jumlahnya hampir 1 triliun itu. Bunganya cuma 5-7%. Nah itu angka pertama ya. Jadi badai pertama ongkosnya terlalu besar karena bunganya hampir 20% dulu. Saya rubah, ini menurut pikiran manusia. Waktu itu saya belum melayani. Lalu tiba-tiba terjadilah perubahan. Dolar yang 2.000 lebih itu merangkak naik hampir ke 3.000. Waduh, orang semua gempar, orang bisnis. Mungkin yang bisnis masih ingat waktu itu, yang Krismon itu loh. Lalu waktu itu saya datang pada pertemuan para ahli bankir Indonesia. Ada seorang ahli keuangan internasional yang sudah bicara. Menurut dia bahwa menurut para ahli bankir, para ahli keuangan internasional, dolar tidak akan lebih dari 3.000. Tapi 3.000 pun berat buat saya gitu loh, buat perusahaan saya. Karena dulu waktu pinjam masih 2.000 lebih. Jadi 3.000 berarti kan bunganya naik 50%. Nah karena itu saya berusaha untuk menjaminkan, kalau istilah bahasa awamnya mengasuransikan bunga itu. Bunga kurs itu. Misalnya dolar itu diasuransikan dalam harga 5.000. Jadi kalau dolar itu harganya lebih dari 5.000, mau 10.000, mau 15.000, kita cuma bayar 5.000, tapi kita bayar tiap bulan ada biayanya ya. Nah itu sudah di Jakarta sudah kita lakukan. Lalu saya mau lakukan lebih lagi, saya keliling dunia mencari ahli keuangan international finance, jumpai beberapa orang di sana. Lalu saya bicarakan bahwa saya mau cari ini penjaminan harga dolar itu. Tahu nggak jawabannya? Sebenarnya sama dengan pikiran saya. Nggak perlu sama sekali. Kenapa nggak perlu? Kalaupun dolar naik setinggi langit, toh itu pendapatanmu juga dapatnya setinggi langit. Karena perusahaanmu 90% ekspor. Kalaupun bahan bakunya impor, ya nanti kan dapatnya ekspor. Oh iya benar juga ya. Keliling dunia sudah tidak ada satupun loh. Para ahli keuangan internasional dari berbagai bangsa, berbagai negara maju. Semua bilang begitu. Berarti manusia bilang begitu. Ini sikap ya, pikiran manusia. Lalu saya pulang, kata bos saya yang punya perusahaan, enggak perlu sudah yang gitu-gituan. Tapi Anda tahu, baru pulang kemarin besoknya, waktu itu dolar masih 10.000. Tiba-tiba dolar sudah menjadi 17.000. Waduh, gimana itu? Dan negara-negara di mana kita mengekspor itu kena krisis ekonomi semua sehingga menghentikan impornya dari negara-negara lain termasuk impor dari pabrik kita. Akibatnya nggak laku di luar dalam nggak laku juga kan harganya kan naik gitu. Wah, ya untung saja kemudian bisa keluar dari krisis. Tapi dari situ saya belajar betapapun manusia mencari jalan keluar. Menurut ilmiah itu betul sekali. Ilmiah itu hebat sekali. Tapi tidak akan pernah dijamin akan berhasil. Hanya satu yang menjamin berhasil. Yaitu Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang saya mau ajarkan bagaimana kalau kita diterpa oleh badai kehidupan ini. Yang pertama kita harus ingat. Kita harus ngambil sikap yang baik dulu kan. Sesuai firman Tuhan. Lalu baru ngambil langkah yang baik. Sikap yang baik yaitu didasari oleh pemikiran bahwa walaupun kita keadaan gimana, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Nah di sini saya katakan karena sampai saat ini masih banyak yang mengatakan kalau lu berdosa lu ditinggalkan Tuhan kan gitu. Karena apa? Badai kehidupan datangnya bisa pertama sebagai teguran Tuhan, ada kesalahan kita. Sehingga kita berbalik kepada jalan Tuhan. Tapi yang kedua, bisa juga untuk memproses kita, untuk kita bisa lebih dewasa. Paham ya? Seperti emas dibakar dengan api, supaya menjadi emas murni, harganya lebih mahal. Yang ketiga, nah ini, untuk menyatakan kemuliaannya di dunia ini. Masih ingat, waktu Tuhan dan murid-muridnya bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Murid bertanya pada Tuhan, Tuhan, guru, siapa yang berdosa ini? Apakah dia, apakah orang tuanya? Sehingga harus buta sejak lahir. Wah itu terpa badai sejak lahir itu. Kalau kita tanya gajah modelnya gimana, enggak tahu dia gajah itu kayak apa. Kerbau model gimana, enggak tahu dia. Kalau dia jengkel, kayak lu kan, dia bilang gitu dia. Karena melihat saja enggak pernah, sejak lahir buta. Tapi Tuhan bilang, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, artinya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan kepada yang lain di dunia ini.
Itu bisa juga. Jadi terpa badai bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena kemuliaan Tuhan hendak nyatakan. Tapi yang paling susah kalau yang keempat, yaitu apa? Hukuman dari Tuhan. Tapi tetap saja Tuhan tidak meninggalkan kecuali kita murtad. Selama ini banyak sekali mengatakan, lu nanti ditinggalkan Tuhan. Bagaimana Pak kau bisa bilang gitu? Saya berdasarkan Alkitab. Kalau nggak percaya kita buka. Yesaya 59 ayat 1-2. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Berarti masih ada kan? Tidak meninggalkan kan? Kalau meninggalkan dari mana tangannya menyelamatkan? Berarti masih ada. Cuman menjauh dari kita. Itu bedanya. Tadinya kalau kita tidak ada kesalahan, Tuhan dekat dengan kita. Tapi begitu kita ada kesalahan, Tuhan menjauh. Ini sampai tangannya itu tidak kurang panjang loh, tapi gak nyampe. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar ya. Tapi yang merupakan misal antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Berarti melakukan dosa enggak? Melakukan dosa enggak? Nah, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Orang ini berdosa. Tapi saya mau tanya, kalimat firman Tuhan 2 ini menunjukkan Tuhan masih ada meninggalkan dia apa enggak? Masih ada meninggal atau meninggalkan? Kalau meninggalkan tidak perlu menyembunyikan diri, gini kan dikatakan. Menyembunyikan diri berarti tetap ada, tidak meninggalkan, tapi menyembunyikan diri. Ayat 1-nya tadi mengatakan. Yang kedua ini seperti pemisah, berarti masih ada, cuma terpisah. Itu kan jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga yang kedua kita baca Matius 28 ayat 20. Ini janji Tuhan loh, janji Tuhan itu ya dan amin loh. Tidak pernah diingkari. Yang bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Menyertai kamu itu berarti tidak meninggalkan kita kan? Kapan? Kapan saja. Senantiasa. Kapan saja dalam keadaan apapun juga. Jadi manusia masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Tapi ditinggalkan Tuhan enggak? Jadi percayalah. Kalaupun Anda berdosa Tuhan tidak meninggalkan. Cuman Tuhan menjauh. Menyembunyikan diri terhadap kamu. Jadi itu yang perlu kita pegang dulu. Tuhan tetap ada memperhatikan kita. Mengontrol kita. Tidak meninggalkan kita. Kecuali kita murtad. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itulah saya tulis lagu. Yang judulnya Kau Tidak Pernah Meninggalkan. Jadi yang ada cuma merapatkan kembali. Bukan mencari kembali. Tuhan di mana kau Tuhan ini. Aku jangan kau tinggalkan, tidak ada itu kata-kata salah ya. Aku jangan kau tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dijamin oleh firman Tuhan dari 2 ayat tadi. Nah di sini saya tuliskan, waktu kita ditimpa badai kehidupan dan kita merasa sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ingat Tuhan tidak meninggalkan kita. Coba putarkanlah, kita nyanyikan bersama ya, karena teksnya ada. Supaya kita ingat. Anda tahu, saya tulis lagu itu sebenarnya khotbah yang dilakukan. Masalah pun gitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi kau Yesus Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan
merdeka. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang ada cuma menjauh daripada kita kalau kita jatuh dalam dosa. Kecuali kita murtad, tidak ikut Dia lagi. Haleluya. Saat hidup tiada harapan, masalah pun begitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Amin. Jadi sekali lagi saya ulang ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dasarnya adalah Alkitab yang nulis, bukan pendapat saya. Sebenarnya cukup banyak ayatnya, tapi tidak usah saya bacakan semua. Kalau tidak percaya nanti saya bacakan terakhir, nanti ada lagi. Penuh dosa tapi Tuhan masih bilang umatku. Kalau umatku masih dihitung Tuhan umatku, itu berarti ditinggalkan enggak itu? Halo? Tidak. Tapi seringkali kita pikir, Tuhan mengapa kau tinggalkan aku? Betul? Banyak orang berdoa berteriak begitu, Tuhan jangan tinggalkan aku. Kalau Tuhan bisa terdengar jawabannya, sopo sih ngomong ninggalkan. Aku cuma menjauh daripadamu. Kalau gitu enak mana? Menjauh, Tuhan menjauh atau Tuhan dekat dengan kita? Enak mana? Tapi dekat kalau salah ditempeleng. Enak mana jadinya? Enak menjauh atau tetap dekat tapi nempeleng terus gitu. Jadi kita perlu tahu, nah atas dasar itu lalu kita menyikapinya dengan benar. Lalu melangkah dengan benar. Nah gimana menyikapi dengan benar? Saya tadi kan bilang yang pertama itu badai dalam kehidupan bisa berupa teguran Tuhan. Untuk mengingatkan kita sudah melenceng. Saya kembali ke jalan benar. Yang kedua adalah untuk membentuk kita, memproses kita. Agar kita menjadi tambah dewasa. Seperti emas dibakar dengan api supaya menjadi emas yang murni. Emas yang murni emas 24 karat. Harganya jauh lebih mahal daripada emas 8 karat. Betul ya? Jadi kita lebih berharga di mata Tuhan. Menjadi lebih dewasa. Aduh Pak, tapi saya sakit Pak. Buat apa jadi dewasa? Enggak usah. Anak-anak aja, waduh. Tapi katanya kita kepingin jadi mempelai Kristus. Betul? Siapa yang kepingin jadi mempelai Kristus? Angkat tangannya. Belum semua ya. Jadi mempelai Kristus. Tetapi persyaratannya ada. Jadi mempelai itu harus dewasa atau anak-anak? Dewasa. Kalau di sini umur berapa ya? Berapa Pak Andi kalau hukumnya? 17
17. Bisa nggak umur 12 jadi mempelai? Kalau jadi mempelai, orangnya ditangkap. Saya puji di mana Sarah sudah keluar belum Pak? Sampai sekarang belum keluar. Gara-gara kawin dengan dianggap anak-anak. Karena itu anak-anak tidak mungkin menjadi mempelai Kristus. Tapi banyak sekali yang terlalu pede, over pede. Kita mempelai Kristus. Waduh. Sampai teman kita Helen, Ibu Helen itu pernah ngomong sama saya. Pak, kapan dilamarnya Pak? Kok mempelai Kristus? Waduh. Benar juga ya ngomongnya ya. Kalau kita anggap sebagai manusia. Bahkan dikatakan ya. Jadi jangan kita terlalu pede. Kita bakal jadi mempelai. Bukan bakal, kita ingin jadi mempelai gitu. Berarti nanti ada perjalanan dulu yang dijalani. Jalan itu ada namanya proses ya. Yang berikutnya Tuhan ingin membentuk kita. Yang membentuk ya. Lalu berikutnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaan. Tadi yang putar sejak lahir. Yang terakhir yang berat ini. Tuhan menghukum kita. Tapi walaupun Tuhan menghukum kita. Tentunya karena dosa kita yang cukup besar di matanya. Dia tetap tidak meninggalkan. Jadi karena itu kita perlu menyikapi dengan baik. Dan untuk bisa melangkah ke depan dengan jalan yang lebih baik. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu ingat jaminan-jaminan Tuhan. Jaminan pertama, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku nyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu jaminan pertama. Jaminan kedua, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini jaminan kedua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah padamu. Terus tetap. Oh ya itu tadi Matius kok bukan dia. Pencobaan ini badai kehidupan. Itu pencobaan yang kamu alami, yang kamu terima ialah pencobaan biasa. Badai biasa. Yaitu apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yaitu orang yang dicobai, orang yang diterpa badai. Kekuatan manusia beda-beda. Tahukah Anda, makin tinggi tingkat kerohanian Anda, makin besar badai bisa menimpa. Lihat para rasul, tingkat kerohanian lebih tinggi. Apa pencobaannya? Apa badainya? Mau dibunuh orang tiap hari. Bahkan akhirnya ada yang disalib, ada yang dipenggal, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang dibakar dan sebagainya. Kita tidak sampai segitu. Jadi, tapi jangan salah kemudian. Kalau gitu Pak, saya tidak mau tinggi-tinggi rohani saya tidak mau maju aja jadi anak-anak aja. Anak kan tidak bisa apa-apa lalu ya. Ingatlah Allah setia dan karena itu ia tidak akan kata bahasa manusianya tidak bakalan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini jaminan dari Tuhan dan garansi dari Tuhan itu ada murni dan tidak pernah dilanggar. Garansi dari perusahaan beli barang apa masih bisa kadang-kadang dilanggar. Tapi dari Tuhan tidak pernah dilanggar oleh Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, waktu kamu terpa badai, ia akan berikan kepadamu. Saya sudah katakan 2 macam. Yang pertama jalan keluar. Kalau kita ditimpa badai, dikasih jalan keluar enggak kita? Keluar enggak? Kalau kita keluar kita masih merasakan badai itu enggak? Enggak. Tapi kenapa yang kedua? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Masih merasakan enggak? Masih, tapi bisa keluar akhirnya dengan baik. Berarti menang melintasi badai. Berarti ada 2 yang akan Tuhan berikan 2 jalan. Yang pertama kasih jalan keluar. Kita aman, enak, tapi ya segitu-segitu aja. Yang kedua tetap menanggung, tapi bisa akhirnya. Dan bisa menang atas badai. Itu berarti waktu selesai kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang pertanyaan lagi yang sampai bosan saya tanyanya. Milih mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke. Saya lagi, siapa yang milih kedua? Angkat tangan. Oh, cuma berapa orang gitu. Siapa yang milih kedua? Siapa yang milih pertama? Pertama enggak ada, yang kedua cuma berapa orang. Lainnya enggak milih Pak, kena badai terus. Kita pilih yang kedua lah. Amin. Karena hasilnya kita akan jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ini jaminan. Nah karena itu baru kita melangkah gitu loh. Setelah kita pegang ini semua, jadi keyakinan kita, baru kita melangkah. Apa langkahnya? Mengandalkan Tuhan untuk berjalan keluar dari badai. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, kita lihat di Yeremia 17 ayat 7. Karena firman Tuhan mengatakan, semuanya dasarnya firman Tuhan ya.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti ibadahnya diambil oleh Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tapi jangan salah loh. Banyak orang mengatakan dia mengandalkan Tuhan. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena saya tahu dari kata-katanya. Misalnya ada orang si X gitu. Pak, doakan saya supaya Tuhan gerakkan si A nolong saya. Sadarkan dia nolong saya si A itu. Saya mau tanya, kalau gitu sebetulnya orang ini mengandalkan Tuhan, mengandalkan si A. Si A itu manusia atau bukan? Kalau itu manusia, berlakulah ayat 5. Ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dia yang bilang minta doa itu terkutuk atau diberkati. Tapi dia cari terus kemana dia pergi supaya ketemu orang hamba Tuhan. Doakan. Ketemu Benihin 1 juta orang didoakan. Tetap dikutuk atau tetap diberkati Tuhan. Selama tidak berubah 2 juta Benihin pun tidak akan bisa mendoakan dia. Jadi orang bukan tergantung doanya. Tapi tergantung sikapnya. Amin. Nah ini yang orang banyak keliru loh ini. Tuhan tolong, Tuhan gerakkan si A nolong saya. Sadarkan dia dengan nolong saya. Beri hati yang baik pada dia. Itu berarti mengandalkan si A, bukan mengandalkan Tuhan. Sampai mampus. Tidak akan diberkati Tuhan. Dikutuk Tuhan iya gitu loh. Mungkin kata-kata saya ini kasar. Tapi ini untuk mengingatkan kita. Karena saya melihat sendiri contohnya ada. Seumur hidup orang itu menderita terus. Tiap ketemu seperti komplain terus. Mau ngomong sungkan. Tapi akhirnya saya ngomong juga. Anda itu sebenarnya tidak mengandalkan Tuhan. Udah bisa saya doa terus. Doa terus 240 jam sehari. Kalau gini namanya bukan doa ini. Bukan, ini doa yang salah ini. Mana bisa doa salah. Doa itu paling baik. Siapa yang bilang ini kita baca Alkitab. Doa itu juga bisa baik kalau sesuai firman. Kalau enggak sesuai firman, itu doa itu malah salah gitu loh. Kalau sesuai firman yang seperti ini. Kalau enggak percaya baca Yakobus 4 ayat 3. Saya enggak berdebat sendiri, berdebat dari firman Tuhan. Kita baca Yakobus 4 pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga 240 jam sehari. Enggak tahu jam yang lain nolong dari mana. Tapi kamu tidak menerima apa-apa daripada pertolongan. Tidak, karena kamu salah berdoa. Jadi doanya salah. Kenapa salah? Karena kurang mengerti firman. Jadi mau berdoa, bukan doa itu tidak baik. Doa itu baik, tapi harus berdasar firman yang benar. Jadi harus mengerti firman dulu. Amin. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Apakah itu menaikkan pujian, apakah itu menyembah, apa itu memberi, apa menabur. Semua harus berdasar firman. Kenapa kamu beri? Karena saya kasihan sama dia. Waduh. Kenapa kamu kasihan? Dia tidak bisa makan. Dia bisanya makan cuma itu aja yang bercampur narkoba. Terpaksa saya beri dia supaya dia makan. Itu penambah dosanya. Tapi kalau tidak saya kasih makan mati dia. Kalau dia mati kembali kepada Tuhan dosanya selesai sampai di situ aja. Kalau kamu beri terus, kalau hidup terus dosanya bertambah-tambah. Neraka bisa gak cukup buat dia. Api neraka harus ditambah api dari mana lagi nanti kalau gitu. Jadi jangan salah. Memberi bisa salah, menabur bisa salah, menyembah Tuhan bisa salah. Buktinya apa? Aku mau tanya, waktu bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, Tuhan murka enggak sama mereka? Ribuan orang dibunuh Tuhan waktu itu. Pertanyaannya, yang mereka sembah itu siapa? Menurut mereka siapa? Mereka mengatakan, baca Alkitab kalau tidak percaya. Mari kita sembah Allah yang melepaskan kita di tanah Mesir. Maksudnya nyembah Yehova, tetapi salah penyembahannya. Akibatnya malah dibunuh oleh Tuhan. Waktu Daud mengangkat tabut dengan menari-nari dengan 30.000 orang. Apa akibatnya? Bisakah tabut dipindah? Atau malah Tuhan marah membunuh Uzia yang menyangga tabut berkorban. Malah Tuhan bunuh kan? Kenapa gitu? Karena penyembahannya, pengorbanannya salah. Kenapa salah? Enggak ngerti firman. Hari ngangkut tabut haruslah orang Lewi. Bukan sembarang aja naik kereta rembu. Walaupun 30.000 orang menari-nari. Tapi sayangnya orang bilang kalau kita menari, kalau Tuhan disukakan. Tuhan suka tarian, waduh.
Waduh, kalau lebih parah lagi, Tuhan suka tarian hula-hula. Waduh, berarti Tuhan di mana bertahta? Di Hawaii. Repot kalau gitu. Kita jangan salah pendapat, salah pandangan tentang Tuhan. Supaya nggak salah pandang cuma satu. Belajar firman Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Amin. Jadi dalam segala hal ini tidak bisa lepas dari firman dan petunjuk Tuhan. Kalaupun badai kehidupan boleh saja datang. Karena kita tidak mungkin lepas dari badai itu. Ingat selalu firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, mari kita berdoa dulu sekarang. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapilah kami. Agar kami bertindak sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama pengurapan yang perlu Roh Kudus. Yang memimpin kita sehingga kita bisa mengerti dengan baik kehendak Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Sekarang dan dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Di hatiku sebagai persembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Jarum dan sejati di hadapan takkan terlalu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai